Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya KPA Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke dulur, kali ini saya akan persembahkan pusaka masterpiece. Pusaka ini istimewa dulur dan masih utuh. Sementara untuk tangguh atau eranya sendiri, ini era kerajaan tersingkat dulur. Dan tentunya kalau kerajaan tersingkat itu peredaran di dunia Tosan Aji nggak banyak, hanya sedikit saja. Dan perburuan kolektor kelas kakap. Jadi kolektor-kolektor Tosan Aji ini sangat memburu tangguh atau era kerajaan ini dulur, yaitu kerajaan Pajang, eranya Joko Tingkir. Oke, kita babar pusakanya dulur. Ini dengan warangka Gayaman Surakarta dulur, kayunya kayu Timoho, iras, pendoknya pendok belewah, dedernya ini Panoragan dulur. Ini warangkanya luar biasa, gede, gagah. Kita buka pusakanya. Wis. Ini dulur, pusakanya istimewa dengan ricikan kembang kacang, jalen, lambe gajahnya ada 2, pejetan, terus sogokan rangkap, greneng. Ini ada luknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada odo-odonya. Ini luar biasa. Dengan pamornya Wahyu Tumurun dulur. Wahyu Tumurun. Keris ini berdapur carita keprabon. Dan tangguhnya tangguh Pajang dulur. Lihat dari rancang bangunnya ini sangat detail, sangat garapnya ini luar biasa, materialnya juga luar biasa, tempatnya sangat gagah, gagah birowo dulur, besar. Ini kembang kacangnya ini besar, sogokannya dalam, besar, gonjonya ini sabit lontar. Ini pusaka yang istimewa. Jadi pusaka-pusaka era Pajang itu sangat diburu kolektor. Tidak semua orang punya pusaka Pajang yang ori dan sepuh dulur, apalagi masih utuh seperti ini. Wah, tentunya kalau pusaka-pusaka yang langka atau tangguhnya itu kerajaannya singkat, itu peredarannya sangat sedikit dulur, tidak banyak di dunia Tosan Aji, dan itu sangat diburu kolektor. Kita babar makna filosofinya carita keprabon ya dulur ya. Dulu pernah saya babar di pusaka sebelumnya, juga eranya era Pajang tapi sudah termahar dulur. Kita babar lagi filosofi dan makna dari carita keprabon sendiri. Filosofi dan makna carita keprabon, manusia bak lakon yang memainkan drama kehidupan sendiri dalam dunia fana. Dalam dunia yang tak tahu kapan berakhirnya ini, manusia hanya pelaku yang bermain di atas kisaran waktu yang terus berputar dengan skenario atau jalan yang sudah ditulis penciptanya. Carita berarti sesuatu yang sedang berjalan atau peristiwa atau gambaran sifat manusia dalam kehidupan manusia sehari-hari. Manusia dalam hidupnya memainkan alur cerita atau carita dan lakonnya sendiri-sendiri. Hidup yang kita jalani sekarang adalah hasil dari pemilihan seseorang tentang keputusan dan peran kehidupan yang akan dijalaninya. Prabon berasal dari kata Prabu yang artinya raja atau ratu, merupakan cerminan kepemimpinan panutan masyarakat Jawa dan sesungguhnya bukan kekuasaan yang dipuja. Menurut pitutur lesan, pada zaman dahulu hanya mereka yang bertrah atau keturunan darah biru atau ningrat yang boleh memiliki dan menyimpan keris luk 11 berdapur carita keprabon dan carita daleman. Boleh dikata keris dengan dapur tersebut adalah keris ningrat milik priayi. Ada kepercayaan unik zaman dahulu bagi mereka yang memiliki keris berdapur ini akan memelihara burung gelatik Jawa sebagai pasangan atau kelangenan sang bau reksa kerisnya. Angka 11 berupa jajaran angka pertama
atau angka 1 merujuk pada pengertian kemanunggalan Tuhan. Jika dijumlahkan, kita akan memperoleh angka 2. Angka ini memiliki sifat dikotomis, namun tetap menunjukkan keseimbangan dan keselarasan. Makna angka 2 dari penjumlahan angka 11 juga dapat diinterpretasikan bahwa dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh efek sebab akibat dari perbuatannya sendiri atau karma. Jadi filosofinya Carita Keprabon itu luar biasa dulur, sangat dalam. Dan zaman dahulu itu yang boleh memiliki keris Carita Keprabon itu kebanyakan kaum ningrat atau priayi atau darah biru dulur. Jadi tidak semua orang, makanya peredarannya juga tidak banyak di dunia Tosan Aji. Keris dengan pamor Wahyu Tumurun banyak dicari oleh para penggemar Tosan Aji karena dipercaya memiliki tuah yang baik untuk membantu pemiliknya dalam mencapai harapan dan cita-cita. Wahyu artinya anugerah atau keberuntungan atau ilham atau wangsit. Sedangkan Tumurun artinya turun. Jadi Wahyu Tumurun bisa diartikan sebagai turunnya wahyu atau anugerah atau keberuntungan atau ilham atau wangsit dari Yang Maha Kuasa. Pamor Wahyu Tumurun memiliki makna sebuah pengharapan yang tinggi agar pemiliknya selalu diberikan petunjuk atau wahyu yang berkaitan dengan pangkat, jabatan, dan kemapanan. Karena untuk mencapai kedudukan tinggi perlu adanya wahyu atau campur tangan Tuhan. Manusia boleh memiliki kepandaian, keterampilan, dan kecerdasan dalam berbagai hal, atau bahkan memiliki banyak pengikut sekalipun. Tapi tanpa adanya wahyu atau kehendak Tuhan, maka semua itu akan sia-sia. Itulah filosofi dari pamor keris Wahyu Tumurun, yaitu agar manusia selalu ingat kepada Tuhan dan selalu mengikut sertakan Tuhan dalam setiap langkahnya, karena kehendak Tuhanlah yang akan menentukan segalanya. Wahyu Tumurun merupakan pesan tentang hubungan manusia dengan Tuhan dalam segala hal, bahwa semua hal termasuk pangkat dan kedudukan adalah mutlak kehendak Tuhan sebagai titipan atau amanat yang harus dijaga sebaik mungkin. Maka sudah selayaknya jika pangkat dan kedudukan tidak menjadikan manusia menjadi lupa diri atau takabur. Tuah keris pamor Wahyu Tumurun dipercaya dapat membantu pemiliknya untuk mencapai pangkat dan jabatan tinggi serta rezeki yang melimpah. Jadi seperti itu dulur, makna filosofi dari Carita Keprabon sendiri itu begitu dalam. Dan keris Carita Keprabon itu peredarannya sangat sedikit dulur, karena zaman dahulu keris Carita Keprabon hanya kaum ningrat atau priayi atau orang yang berdarah biru saja yang bisa memiliki keris ini. Sedangkan untuk pamornya sendiri juga pamor Wahyu Tumurun yang sangat istimewa dan sangat langka dan banyak diburu kolektor itu tangguhnya dulur, atau eranya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu kerajaan tersingkat di era Joko Tingkir, hanya berumur 18 tahun. Jadi keris era-era Pajang itu sangat sedikit peredarannya. Dan tentunya dulur, keris era Pajang itu garapannya sangat luar biasa, sangat istimewa dulur. Coba panjenengan amati lagi, keris ini keris yang gagah birowo. Garapnya begitu sempurna menurut saya dulur. Sangat berkarakter keris-keris era Pajang itu. Dan pamornya ini mubiar putih. Nah, seperti ada guratan-guratan atau ototnya, odo-odonya ini tegas, garapnya sangat tegas dulur. Sogokannya dalam, pejetannya dalam, dan sangat berkarakter. Ini keris yang luar biasa dan keris yang sangat layak dikoleksi. Salah satu masterpiece dari saya dulur.
Mungkin bagi panjenengan yang tertarik atau berminat untuk mengoleksi keris masterpiece, keris yang langka, bisa WA dulur. Untuk maharnya bisa kita diskusikan. Mahar itu menyesuaikan dulur, karena sekali lagi keris itu tidak ada tolak ukur harganya dulur. Jadinya kalau panjenengan seneng, panjenengan kerentek, sudah pas di hati, segera saja. Karena kita nggak tahu, keris itu mencari tuannya itu benar-benar real, benar-benar nyata. Kadang saya upload hari ini, besok sudah termahar, atau sorenya dulur, baru ditonton sore atau malamnya itu langsung termahar. Besoknya sudah nggak ada lagi, sudah terbang. Kalau panjenengan memiliki rasa kerentek, sudah sreg di hati dan jadi inceran selama ini, atau wis golek selama ini susah cari yang ori, yang sepuh, yang masih utuh itu susah, dan di situ ada kesempatan, langsung sikat dulur. Sikat untuk diterbangkan. Salah satu keris yang luar biasa, salah satu kesayangan saya dan masterpiece di KPA Bima Sakti dulur. Keris itu harus kita hargai. Jadi kadang, Mas, di sini kok maharnya tinggi, di sana murah. Kita lihat dulur, dari garapnya, dari materialnya, dari keoriginalannya, atau sepuhnya itu dulur, kita bisa rasakan kok. Kita amati gambarnya per detailnya, kita amati kayak materialnya, pakemnya, rancang bangunnya sudah benar belum, sudah pas belum, sudah mendekati era tersebut belum. Nah, kita harus benar-benar peka, benar-benar teliti. Gini, orang-orang yang biasanya mau koleksi pusaka, koleksi keris, itu pasti pernah ke Blodrok dulur. Saya pun juga pernah. Itu nggak sedikit jumlahnya, itu lumayan dulur. Sampai ada cerita saya dan istri itu geger geden gara-gara uang yang untuk membayar rumah sebelah saya itu katut buat keris dulur. Karena saya saking sukanya, pertama saya seneng suka, dan nggak tahu kalau keris itu ternyata juga keris baru, bukan keris ori atau sepuh. Jadi keris itu prosesan dulur, proses keris baru yang diproses sedemikian bagus seperti keris sepuh itu dijual. Dan saya kan waktu pertama kali baru itu, ini keris Majapahit. Flashback era Majapahit itu abad 14. Abad 14 itu kalau ada keris itu berarti langka dulur. Dan bilangnya kan, apalagi itu yang jual brandnya brand besar dulur. Brand besar yang kita sudah percaya 100%, nggak mungkin lah brand besar itu menipu. Atau mungkin oknum anak buahnya ya dulur ya. Kita juga nggak tahu lah. Pokoknya saya itu ke Blodrok. Lumayan, ceritanya lumayan dulur. Banyak. Sampai uang untuk membayar yang harusnya untuk membayari rumah sebelah itu katut. Dan istri, wah geger. Rumah tangga panas. Geger geden. Sampai pada akhirnya lama-lama saya belajar terus pokoknya ciri-ciri besinya, sama ada teman-teman, ada teman yang sudah saya anggap saudara ya bro, kita belajar bareng, diajari, dan untung alhamdulillah lah teman-teman saya itu teman-teman yang baik dulur, nggak pernah nipu, jadi ngajari yang baik-baik. Akhirnya di situ belajar dan menemukan yang pas, menemukan kepekaan, feeling yang pas untuk sebuah pusaka itu sendiri dulur. Jadi ya itu, kalau panjenengan pengen keris itu berkualitas, keris itu yang ori, yang sepuh, itu harganya nggak murah dulur. Maksudnya dalam arti sesuai dengan nilainya sendiri. Jadi nggak bisa keris sama-sama seperti ini. Misalkan sama-sama dapur brojolnya atau dapur tilam upih atau apalah, dan tangguhnya sama, tapi belum tentu keasliannya itu juga sama dulur, keoriginalannya itu juga sama dulur. Kadang atau yang keris lo,
Keris seluk itu ada yang owahan dulur, jadi bukan aslinya. Mungkin ya ada oknum, ya nggak semua orang. Oknum punya keris sepuh yang berdapur lurus, tebal, gede, jumbo, itu bisa dibuat keris seluk itu bisa, agar nilainya itu lebih tinggi. Karena keris yang berluk itu pasti lebih mahal dulur. Dari keestetikan pembuatan empu dulu itu juga nggak gampang kan keris yang berluk itu. Kita bisa tahu dulur cara membedakan keris yang luknya benar-benar asli atau owahan itu. Lama-lama kita akan memiliki kepekaan atau feeling, meskipun itu nggak 100% benar. Karena saya sendiri pun juga kadang masih agak susah dulur membedakan antara keris yang asli, keris yang sepuh owahan itu sangat susah. Tapi ketika kita berproses, kita belajar terus, lama-lama akan tahu sendiri. Jadi dari rancang bangunnya, dari apa ya, ke bentuknya, ini bentuknya kaku, bentuknya itu simetris atau tidak, itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Oh keris ini owahan, oh keris ini ori. Nah jadinya seperti itu tuh. Kalau panjenengan ini bukan apa ya, bukan mengesampingkan yang cari-cari murah atau cari apa, ini yang dapatnya pasti ya sesuai dengan maharnya segitu dulur. Kalau yang berkualitas, yang bagus, yang istimewa, yang benar-benar asli, mendekati akurat 90% ya kan, kita nggak bisa 100% karena kita nggak hidup di zamannya dahulu. Atau tahu historinya keris ini dari mana, baru itu tidak murah dulur. Itu pasti maharnya sesuai dengan kualitasnya. Nah, kalau saya pribadi dulur, mending saya akan mencari keris yang benar-benar berkualitas dan nggak banyak. Mungkin nilainya, maharnya lebih tinggi, berlipat-lipat, daripada saya mencari keris banyak yang terjangkau atau apapun itu, yang pokoknya murah-murah, cuman keoriginalannya, keoriginalannya atau keasliannya itu diragukan. Mending saya cari sedikit tapi yang sangat berkualitas. Itu kalau saya pribadi dulur. Nanti lama-lama panjenengan akan menemukan lah, dari proses yang awalnya keblondro itu nggak apa-apa, nggak perlu disesali itu dulur. Itu sudah biasa lah. Kita nggak perlu merendahkan, nggak perlu mencibir, nggak perlu ngelek-ngelek orang lain lah. Kita belajar, kita introspeksi diri kita sendiri. Nanti lama-lama panjenengan akan memiliki kepekaan. Dan jangan lupa selalu belajar. Ciri-cirinya belajar dan sharing-sharing dengan teman-teman dulur. Cari teman-teman yang benar-benar berkualitas. Teman-teman itu tidak akan bujui. Lama-lama akan dikasih tahu. Kita belajar, sama-sama belajar. Kadang kita lah, kalau belajar terus, bisalah mendekati keakuratan pakemnya 90% tuh bisa. Oke dulur, mungkin itu dulu pembabaran dan cerita pengalaman tentang perkerisan saya di dunia pesan aji. Bisa untuk flashback, untuk introspeksi diri. Kenapa kok keris yang sepuh, yang langka, yang wingit itu mahal, dan maharnya di atas rata-rata? Karena ya itu dulur, keris itu tidak, sekali lagi, tidak ada tolak ukur harganya. Semakin keris itu langka, itu maharnya pasti di atas rata-rata. Bukan barang-barang yang ada press list-nya di toko-toko Matahari ataupun di mana kita belanja baju, ada press list-nya, ada merek ini sama merek ini sama kan, cetaknya satu pabrik. Kalau keris kan nggak bisa seperti itu, masuk kategori barang antik. Oke dulur, terima kasih sekali lagi sudah selalu menyaksikan YouTube KPH Bima Sakti. Semoga YouTube ini selalu bermanfaat bagi panjenengan dan keluarga. Bagi yang pertama kali baru menyaksikan, bisa dibantu subscribe ya dulur ya. Subscribe, like, komen, dan share. Oke dulur, terima kasih. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam berpusaka sakti.